Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian yang mau nraktir kopi Mimin Ganteng bisa melalui link di bawah ini ya. Langit malam di atas lembah Xuanti begitu pekat diselimuti kabut gelap yang menelan cahaya bulan. Di dasar jurang yang sudah dilupakan ribuan tahun, sesosok tubuh kaku duduk bersila dengan rambut panjang terurai, tertutup debu dan lumut. Itu adalah Yun Zhaotian, jenius yang dulu dipuja, lalu dicap sebagai sampah, lalu dibuang ke jurang kematian oleh sektenya sendiri. Tidak ada yang tahu, 1000 tahun lamanya ia tidak benar-benar mati. Kesadarannya terjebak di antara hidup dan mati, menyaksikan ribuan bayangan Dao yang berputar di sekelilingnya. Semua jalur kultivasi yang dulu dipuja orang, jalur pedang, tubuh, alkimia, bahkan Dao langit, ia lihat dengan mata kosong, lalu ia hancurkan satu persatu dalam pikirannya. Sekte-sekte itu, kalian memuja Dao seperti anak kecil memuja mainan. 1000 tahun aku duduk di sini, akhirnya aku mengerti. Dao adalah kebebasan. Suaranya serak, namun setiap kata menggetarkan ruang hampa. Kabut gelap yang menutup jurang bergetar. Batu-batu retak dan lumut di sekitarnya layu begitu saja. Satu tarikan napasnya seperti badai, seakan dunia takut pada kebangkitannya. Di puncak jurang, seorang pengembara tua bernama Feng Yaozi sedang mengais tanaman obat. Ia terhuyung ketika bumi berguncang. Apa ini? Ada sesuatu yang bangkit dari dasar Xuanti? Tatapannya terbelalak, lalu senyum aneh menghiasi wajahnya. Akhirnya dunia ini akan kacau. Dalam kabut, mata Yun Zhaotian perlahan terbuka. Seperti mata naga kuno, kilauannya membuat udara bergetar. Tidak ada sorak kemenangan, hanya tawa pelan yang begitu sinis. Sekte Xuanlei, Sekte Taishu, dan semua yang menyebut diri terkuat, kalian hanyalah permainan yang belum kusentuh. Bayangan hitam berkelindan di belakangnya, membentuk ribuan Dao yang runtuh. Ia melangkah keluar dari jurang, bukan dengan tubuh manusia biasa, tapi dengan aura yang menolak segala aturan langit. Saat kakinya menjejak tanah di luar jurang, kabut gelap buyar. Dunia terasa asing baginya. Kota-kota megah berdiri, sekte-sekte besar menjulang lebih tinggi dari gunung. Dunia yang ia tinggalkan sudah berubah. 1000 tahun, dan mereka masih menyebut diri terkuat. Zhaotian menatap lembah jauh, di mana Sekte Taishu berdiri bagaikan dewa menatap semut. Lucu sekali. Sementara itu, di dalam aula utama Sekte Taishu, Han Kuang-ye duduk di atas singgasana batu giok, auranya menekan puluhan ribu murid. Ingat, sekte kita adalah fondasi dunia. Kita adalah kekuatan yang tak terkalahkan. Di sudut aula, seorang murid muda berbisik dengan wajah pucat. Patriark, kabarnya ada gempa aneh di lembah Xuanti. Orang-orang bilang, sesuatu bangkit dari sana. Han Kuang-ye membuka matanya. Tatapannya tajam seperti kilat. Xuanti, tempat sampah itu, tidak ada yang bisa hidup di sana. Itu hanya omong kosong. Namun, sesaat ia merasakan sesuatu, desir Dao yang asing, seolah ada sesuatu yang menertawakan dirinya dari kejauhan. Di tengah hutan, Yun Zhaotian berjalan perlahan. Setiap langkahnya meninggalkan jejak yang membelah tanah. Feng Yaozi mengikuti dari jauh, ternganga. Orang ini, Dao-nya berbeda dari semua yang pernah kulihat. Dia benar-benar bebas dari aturan langit. Zhaotian berhenti, lalu menoleh sedikit, tatapannya menusuk jauh meski tanpa niat membunuh. Kau mengikuti karena ingin tahu siapa aku. Ingatlah namaku, Yun Zhaotian. Dunia menyebutku sampah 1000 tahun lalu. Mulai hari ini, dunia akan tahu sekte terkuat hanyalah mainan anak-anak di mataku. Di langit, petir menggelegar, seolah langit sendiri menolak kata-katanya. Tapi Zhaotian hanya tertawa kecil, menengadah. Langit pun bisa kutertawakan, apalagi sekte kalian. Kabar tentang guncangan Xuanti menyebar dengan cepat. Pedagang, pengembara, hingga murid sekte kecil yang lewat di sekitar lembah semuanya berbicara dalam bisikan. Jurang kematian itu, katanya ada cahaya hitam yang menembus langit. Apa mungkin ada iblis kuno yang bangkit? Di sebuah kedai tua di kota Qinglan, Yun Zhaotian duduk tenang di sudut ruangan. Pakaian compang-campingnya membuatnya tampak seperti pengemis biasa. Namun, setiap orang yang tanpa sengaja melirik padanya, jantung mereka berdegup tanpa alasan. Seolah tubuhnya membawa aura yang tidak bisa dijelaskan. Seorang murid muda sekte Xuanlei masuk dengan sombong, menendang kursi orang lain. Dengar,
Dalam beberapa hari, Patriark Gong Xuanji akan memperlihatkan kekuatan barunya. Katanya, ia sudah menembus batas Dao ke-12. Tidak ada yang bisa melawannya lagi. Orang-orang di kedai bersorak, namun tawa kecil terdengar dari sudut. Yun Zhaotian meneguk arak basi dan berkomentar, batas ke-12? Mainan. Seorang anak yang baru belajar melangkah. Seketika, kedai menjadi hening. Murid Xuanlei itu menoleh dengan wajah murka. Siapa kau berani menghina patriark kami? Ia menghantam meja dengan telapak tangannya, mengeluarkan kilatan petir kecil. Zhaotian bahkan tidak menoleh. Ia hanya meletakkan cangkir arak dan tiba-tiba petir di tangan murid itu padam seketika. Lebih buruk lagi, semua lampu minyak di kedai ikut mati. Gelap menelan ruangan, kecuali sorot matanya yang berkilau seperti api hitam. Petir, itu hanya percikan api bagi anak-anak, jangan pamer di hadapanku. Suaranya rendah, namun membuat murid Xuanlei itu jatuh terduduk, gemetar tanpa bisa bergerak. Orang-orang di kedai panik, beberapa segera kabur, berbisik ketakutan. Orang ini, siapa sebenarnya? Satu kata saja bisa membungkam Dao petir. Sementara itu, Feng Yaozi yang sejak tadi mengintai dari luar, tersenyum puas. Dia benar-benar mulai mempermainkan dunia ini. Bahkan sekte besar sekalipun hanya dianggap mainan baginya. Malam itu, kabar tentang orang asing yang mempermalukan murid Xuanlei menyebar ke seluruh kota. Dalam waktu singkat, telinga para tetua sekte menangkap berita itu. Di puncak menara petir sekte Xuanlei, Gong Xuanji duduk dengan mata tertutup. Saat murid melapor, wajahnya tidak berubah. Hanya orang asing kecil, berani menghina aku, bawa kepalanya padaku. Namun sesaat kemudian, sebuah tawa samar terdengar di seluruh aula sekte, meski tidak ada orang asing yang hadir. Kepala, kau bahkan tak layak menyentuh jejak kakiku. Para tetua Xuanlei bergetar, wajah mereka pucat. Gong Xuanji membuka matanya, kilatan petir menari di sekeliling tubuhnya. Siapa berani berbicara begitu di wilayahku? Oh Wei. Di kejauhan, di atas tebing luar kota, Yun Zhaotian berdiri menatap langit malam. Bibirnya melengkung tipis. Sekte Xuanlei, mainan pertama. Seketika, awan petir di langit berkumpul tanpa sebab. Hujan badai turun, bukan karena Gong Xuanji memanggilnya, melainkan karena Dao di langit sendiri bergetar. Namun, berbeda dari biasanya, petir itu tidak jatuh ke arah musuh, melainkan menyambar menara utama sekte Xuanlei. Ledakan besar mengguncang seluruh wilayah. Para murid berlarian panik. Gong Xuanji berteriak murka. Siapa yang berani menghina tahta Xuanlei? Tawa Yun Zhaotian menggema, ringan namun menusuk telinga. Bukan siapa-siapa, hanya seorang sampah yang dulu kalian buang ke jurang. Suara itu membuat Gong Xuanji terdiam. Matanya membelalak, wajahnya berubah kelam. Tidak mungkin, Yun Zhaotian, kau seharusnya sudah mati 1000 tahun lalu. Di luar sekte, Yun Zhaotian menatap menara yang terbakar oleh petirnya sendiri. Ia meneguk arak terakhir dari botol, lalu membuang pecahannya. 1000 tahun tidurku sudah cukup. Mulai sekarang, kalian semua akan kuperlihatkan. Sekte terkuat hanyalah mainan anak-anak di tanganku. Gong Xuanji berdiri di puncak menara yang runtuh, jubahnya berkibar di tengah badai. Petir melingkari tubuhnya, setiap kilat seperti naga yang mengaum. Wajahnya murka, namun matanya menyimpan ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Yun Zhaotian, kau benar-benar masih hidup. Tidak, bahkan lebih dari itu, aura tubuhmu melampaui batas. Di luar sekte, Yun Zhaotian berdiri tenang di atas batu karang. Angin hujan menerpa rambut hitamnya yang panjang, namun ia tak terganggu sedikit pun. Senyumnya tipis, sinis, seakan seluruh pertunjukan ini hanyalah hiburan kecil baginya. Xuanji, 1000 tahun lalu kau berdiri di atas kepalaku, menyebutku sampah. Sekarang aku berdiri di luar sektemu dan hanya dengan satu langkah, menaramu runtuh oleh petir yang kalian sembah. Apa itu yang kau sebut Dao petir? Teriakan bergema dari ribuan murid sekte Xuanlei yang berlarian panik. Patriark, dia menghina Dao kita, hancurkan dia, bunuh dia. Suara mereka menyatu bagaikan badai, tapi Yun Zhaotian bahkan tidak menoleh. Baginya, teriakan ribuan murid itu tak lebih dari cicit serangga di musim hujan. Gong Xuanji mengangkat tangannya tinggi-tinggi.
Aku tak peduli siapa kau sekarang, Yun Zhaotian. Aku adalah Gong Xuanji, patriark sekte Xuanlei. Dao petirku bisa meremukkan gunung dan membelah samudra. Kau akan hancur malam ini juga. Langit pecah. Puluhan naga petir muncul dari awan, masing-masing sebesar gunung. Mereka mengaum, menerkam ke arah Yun Zhaotian. Tanah di bawah kakinya meledak, hutan terbakar, dan sungai di sekitar kota mendidih. Namun, Yun Zhaotian hanya mengangkat satu jari. Bermainlah anak kecil. Seketika, naga-naga petir itu berhenti di udara, tubuh mereka gemetar hebat. Dalam sekejap, kilat yang mengaum itu meredup, lalu patah satu persatu, runtuh menjadi percikan kecil. Hujan berhenti, badai lenyap, dan hanya keheningan yang tersisa. Murid-murid Xuanlei membeku, mulut mereka ternganga. Itu mustahil. Dao petir patriark dihentikan dengan satu jari? Gong Xuanji terhuyung, wajahnya pucat. Ia mencoba menstabilkan tubuhnya, tetapi aura Yun Zhaotian menekannya seakan ia hanyalah anak kecil. Tidak mungkin. Daoku adalah yang terkuat. Aku menembus batas ke-12. Dunia ini tak ada yang bisa melawanku. Zhaotian menatapnya dingin. Batas ke-12, aku sudah menertawakannya 1000 tahun lalu. Itu bukan Dao. Itu hanya rantai yang kau anggap singgasana. Dengan sekali langkah, Yun Zhaotian berpindah sejauh ribuan meter, tiba tepat di hadapan Gong Xuanji. Tidak ada suara, tidak ada riak aura, namun bagi Gong Xuanji, itu bagaikan langit runtuh di atas kepalanya. Xuanji, ucap Zhaotian pelan, seolah sedang berbicara dengan anak kecil. Kau ingat bagaimana dulu kau menginjakku. Kau bilang, aku hanya sampah yang tak akan pernah mencapai Dao. 1000 tahun kemudian, lihatlah kau sekarang, seorang anak yang masih bermain dengan petir, sementara aku sudah melangkah keluar dari langit. Gong Xuanji meraung murka, tubuhnya meledak dengan cahaya petir, dan ia mengerahkan jurus pamungkasnya. Dao petir agung, gunung surga runtuh. Dari langit turun tiang petir raksasa, sebesar gunung menghantam Yun Zhaotian dengan kekuatan menghancurkan dunia. Namun Zhaotian hanya mengangkat telapak tangannya, menepuknya sekali. Tiang petir itu meledak seperti kaca rapuh, berhamburan menjadi debu bercahaya. Keheningan kembali meliputi dunia. Murid-murid Xuanlei terdiam, bahkan napas pun mereka tahan. Gong Xuanji memandang reruntuhan jurus pamungkasnya dengan mata kosong. Tidak, mustahil. Daoku tak berarti apa-apa di hadapanmu. Zhaotian menatapnya tanpa emosi. Bukan daomu yang tak berarti, kaulah yang tak berarti. Karena kau selalu terikat pada kekuatan terkuat yang hanya mainan bagi mereka yang benar-benar memahami kebebasan. Sekejap kemudian, Gong Xuanji terlempar jauh, menabrak menara lain hingga runtuh. Darah segar menyembur dari mulutnya. Sekte Xuanlei yang dulu tampak seperti gunung tak tergoyahkan, kini bergetar ketakutan di bawah tatapan satu orang. Yun Zhaotian berbalik, berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Kata-katanya bergema di seluruh lembah, dingin namun jelas. Ingatlah, sekte Xuanlei hanya mainan pertama. Dunia ini akan segera tahu arti dari kebangkitan Yun Zhaotian. Berita mengenai kehancuran sekte Xuanlei menyebar lebih cepat daripada badai. Dalam satu malam saja, dari kota Qinglan hingga ke gunung-gunung terpencil, semua orang membicarakan nama yang sudah lama dilupakan sejarah. Yun Zhaotian. 1000 tahun lalu ia dibuang ke jurang kematian, bagaimana bisa ia kembali? Bisik para pedagang di pasar. Lebih dari itu, ia menghancurkan Gong Xuanji, patriark Xuanlei, hanya dengan satu gerakan. Bukankah itu berarti semua sekte besar kini berada dalam bahaya? Di sebuah pavilion indah berukir batu giok, seorang wanita mengenakan jubah putih duduk di kursi bambu. Dia adalah Meng Ruolian, saintes sekte Shenyue. Wanita yang dahulu menolak perjodohan dengan Yun Zhaotian. Tangannya menggenggam cangkir teh, tapi jemarinya bergetar tipis. Yun Zhaotian, gumamnya. Bayangan masa lalu muncul dalam pikirannya saat ia memandang rendah pria itu, menganggapnya hanya sampah yang tidak akan pernah naik ke puncak. Kini, berita yang sampai ke telinganya membuat dadanya sesak, seolah dunia berputar, membalikkan takdir. Di ruang rahasia sekte Taishu, para tetua agung duduk melingkar. Patriark Han Kuangye menatap dingin gulungan berita yang baru saja datang. Sekte Xuanlei hancur hanya dalam satu malam.
Gong Xuanji jatuh tak mampu menahan satu langkah. Nama Yun Zhaotian kembali ke dunia. Salah satu tetua gemetar. Patriark, jika rumor ini benar, maka Dao yang ia miliki bukanlah sesuatu yang bisa kita pahami. Haruskah kita diam? Potong Han Kuangye, suaranya seperti gemuruh. Sekte Taishu adalah puncak dunia ini. Jika Yun Zhaotian benar-benar kembali, maka dia hanyalah ancaman yang harus dipadamkan sebelum membesar. Namun, di sudut ruangan, Zhou Changyue, master formasi kuno, menyipitkan mata. Han Kuangye, jangan terlalu terburu-buru. Aku pernah mendengar bisikan Dao ribuan tahun lalu. Nama Yun Zhaotian sudah tertulis dalam kehendak langit. Jika ia kembali, itu berarti ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar dendam pribadi. Sementara itu, Yun Zhaotian sendiri berjalan perlahan di jalan tanah yang membelah hutan sunyi. Hujan sudah berhenti dan kabut tipis menari di sekitar pepohonan. Ia tampak tenang, seakan tidak baru saja mengguncang dunia. Feng Yaoji yang setia mengikutinya dari belakang akhirnya memberanikan diri bicara. Tuan Yun, apa tujuanmu berikutnya? Kau sudah mempermalukan Xuanlei, apakah kau berniat menghancurkan sekte besar lain juga? Zhao Tian tidak berhenti melangkah. Menghancurkan? Tidak. Aku tidak tertarik dengan kehancuran mereka. Aku hanya ingin menunjukkan pada dunia bahwa singgasana yang mereka duduki hanyalah kursi kayu reot di taman bermain anak-anak. Feng Yaozi tertegun, matanya berbinar. Daomu benar-benar berbeda. Kau tidak mengejar supremasi, tapi menertawakan semua supremasi itu. Tiba-tiba, suara langkah ringan terdengar dari sisi hutan. Dari balik pepohonan, muncullah seorang gadis muda mengenakan jubah biru lembut. Wajahnya cantik, namun matanya menyimpan kesedihan dalam. Dialah Qi Lanyue, seorang pengembara dari suku kuno yang terhapus sejarah. Ia menatap Yun Zhaotian penuh keyakinan. Kau benar-benar kembali, Yun Zhaotian. Zhaotian menoleh sekilas. Alisnya sedikit terangkat. Dan kau, Qi Lanyue membungkuk hormat. Namaku Qi Lanyue. Suku kami sudah lama menunggu kebangkitanmu. Leluhurku pernah berkata, jika Yun Zhaotian kembali, maka rantai langit akan mulai retak. Aku ingin mengikutimu. Feng Yaoji melongo tidak percaya. Menunggu kebangkitan, rantai langit retak, apa maksudmu? Lanyu menatap keduanya serius. Sekte-sekte besar bukanlah musuh sesungguhnya. Mereka hanyalah boneka. Ada kekuatan kuno di balik mereka. Kehendak langit itu sendiri. Dan Yun Zhaotian adalah satu-satunya yang ditakdirkan menentang kehendak itu. Keheningan sejenak melingkupi hutan. Angin bertiup, dedaunan berguguran. Yun Zhaotian menatap langit yang berawan tipis, lalu tersenyum samar. Bahkan langit ingin ikut bermain? Bagus, semakin menarik permainannya. Di ruang utama sekte Taishu, aura tekanan memenuhi udara. Para tetua dan murid inti berlutut mendengarkan Patriark Han Kuangye yang berdiri di tengah aula dengan wajah kelam. Xuanlei runtuh, Gong Xuanji ditumbangkan dalam satu malam. Jika Yun Zhaotian dibiarkan bebas, sekte kita berikutnya yang akan dipermalukan. Kita harus bertindak. Seorang tetua berambut putih maju dengan ragu. Namun Patriark, kabarnya ia menolak aturan Dao. Semua teknik, semua batasan, bahkan batas ke-12 tak berarti di hadapannya. Bagaimana kita bisa melawannya? Han Kuangye menghentakkan tongkat giok ke lantai. Getaran mengoyak udara membuat semua orang terdiam. Yun Zhaotian hanyalah satu orang. Sekte Taishu memiliki ribuan murid, ratusan tetua, dan kekuatan formasi yang bisa melilit langit sekalipun. Jika ia datang, kita buat dia terkubur di bawah gunung ini. Di luar aula, Zhou Changyue berdiri di balkon batu, menatap bintang yang redup, bibirnya melengkung samar. Han Kuangye, kau terlalu percaya pada kekuatan sekte. Dunia tidak akan runtuh karena pasukan. Dunia akan runtuh karena satu Dao yang tidak bisa dibelenggu. Sementara itu, jauh dari hiruk-pikuk, Yun Zhaotian, Feng Yaozi, dan Qi Lanyue menyalakan api kecil di hutan. Bau daging hewan hutan yang dipanggang tercium samar. Suasana begitu biasa, seolah mereka hanya pengembara tanpa tujuan. Qi Lanyue menatap api dengan mata yang berkaca. Tuan Yun, apakah kau tahu mengapa kehendak langit begitu takut padamu?
Zhao Tian meneguk araknya lalu menoleh pelan. Katakanlah, karena kau satu-satunya yang tidak tunduk, jawab Lan Yue lirih. Semua kultivator besar, bahkan mereka yang mengaku bebas, sejatinya masih terikat pada aturan langit. Mereka memuja Dao sebagai hukum absolut, tapi Daomu menolak hukum itu. Kau tidak melihat Dao sebagai jalan, tapi sebagai rantai yang bisa kau patahkan kapan saja. Feng Yaozi yang mendengarkan tercengang. Jadi itu sebabnya, semua jurus besar jadi tak berarti di hadapanmu? Karena jurus-jurus itu lahir dari Dao yang terikat pada langit. Yun Chaotian tersenyum tipis menatap api unggun. Langit memaksa semua makhluk bermain di dalam kotaknya. Aku hanya keluar dari kotak itu. Dan sekarang aku ingin menghancurkan kotak itu. Hening sejenak, hanya suara kayu terbakar yang terdengar. Lan Yue menggenggam erat lututnya. Jika kau benar-benar menantang kehendak langit, sekte-sekte besar akan menjadi anjingnya. Mereka tidak akan diam. Taishu pasti akan bergerak segera. Zhao Tian menengadah ke langit malam, lalu tertawa ringan. Semakin cepat semakin baik. Aku sudah menunggu mainan yang lebih besar dari Xuanlei. Tak jauh dari hutan itu, dua bayangan gelap mengintai dari kejauhan. Mereka adalah pembunuh rahasia yang dikirim Sekte Taichu. Aura mereka tersembunyi, tubuh mereka menyatu dengan kegelapan. Target ada di sana, bisik salah satunya. Kita diberi perintah langsung. Bunuh Yun Chaotian dengan senjata terlarang ini. Ia mengeluarkan belati berwarna hitam, diukir dengan simbol langit kuno. Bayangan lain mengangguk. Senjata ini dibuat dengan kutukan Dao, bahkan patriark kita sendiri tak berani menyentuhnya. Jika mengenai tubuh manusia, Dao di dalamnya akan terkoyak dan menghilang. Mereka melompat dari balik pepohonan, meluncur secepat kilat menuju Yun Chaotian. Belati hitam berkilau dingin, siap menembus jantung. Namun, sebelum ujung belati menyentuh tubuh Zhao Tian, api unggun di hadapannya tiba-tiba padam. Dalam kegelapan, mata Zhao Tian berkilau seperti bintang hitam. Ia mengangkat tangannya pelan, dan dunia di sekeliling mereka seolah berhenti berputar. Senjata langit, mainan lain lagi. Suaranya bergema, dingin dan sinis. Belati hitam itu retak sebelum sempat menyentuhnya, lalu meledak menjadi debu bercahaya yang terserap angin malam. Dua pembunuh itu mematung, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Tidak, ini mustahil. Senjata terlarang yang bahkan patriark segani, hancur begitu saja. Zhao Tian melangkah maju dan dengan satu tatapan, tubuh mereka kaku. Dalam sekejap, kedua pembunuh itu hancur menjadi abu, terurai tanpa jeritan. Feng Yaozi menelan ludah, gemetar. Itu bukan manusia lagi. Dia benar-benar melawan aturan dunia. Lan Yue menatap Zhao Tian dengan tatapan dalam. Sekte Taishu sudah mengincarmu. Mereka akan mengerahkan seluruh kekuatan. Pertarungan besar akan segera dimulai. Zhao Tian duduk kembali, seakan tidak terjadi apa-apa. Ia menuang arak ke cangkir, meneguknya sekali lagi, lalu berbisik. Bagus, semakin banyak yang datang, semakin ramai permainan ini. Gunung Taishu bergetar oleh dentuman jenderang perang. Suara trompet kuno meraung ke langit, menandai pergerakan pasukan sekte terbesar di dunia. Ribuan murid mengenakan baju perang berlapis formasi, ratusan tetua terbang di udara, membentuk barisan yang menutupi matahari. Han Kuangye berdiri di puncak gerbang agung, jubah emasnya berkibar, aura kekuasaannya menekan seluruh lembah. Hari ini kita buktikan pada dunia bahwa Sekte Taishu adalah puncak yang tak tergoyahkan. Yun Chaotian hanyalah bayangan masa lalu, dan malam ini bayangan itu akan lenyap. Suara sorak ribuan murid bergema sampai ke langit. Formasi besar mulai diaktifkan. Cahaya giok melingkupi pasukan, menciptakan perisai raksasa berbentuk naga yang melilit seluruh gunung. Namun di kejauhan, di tengah hutan sunyi, Yun Chaotian duduk di atas batu, araknya di tangan. Feng Yaozi dan Lan Yue berdiri di dekatnya, tegang mendengar raungan jenderang yang mengguncang tanah. Feng Yaozi menelan ludah. Mereka benar-benar mengerahkan ribuan orang. Tuan Yun, bagaimana mungkin seorang diri melawan pasukan sebesar itu? Zhao Tian meneguk arak, lalu tersenyum samar. Pasukan besar hanya sekumpulan anak-anak yang membawa mainan berisik.
Tak lama, suara langkah ribuan pasukan mengguncang hutan. Tanah retak, pohon-pohon tumbang. Naga formasi raksasa melayang di atas kepala mereka, setiap sisiknya memancarkan cahaya dao. Seorang tetua Taishu melangkah maju, suaranya keras. Yun Zhaotian, kau boleh menipu dunia dengan rumor, tapi di hadapan sekte Taishu, kau hanyalah serangga. Tunduk sekarang atau hancur bersama jurang. Zhaotian mendongak perlahan, matanya berkilau hitam. Serangga? Tidak, aku hanya cermin yang akan menunjukkan betapa kecilnya kalian. Dengan sekali tepukan jari, angin sunyi melintas. Semua genderang perang berhenti. Suara sorakan murid hilang. Bahkan naga formasi yang berputar di langit terdiam. Sisiknya retak satu persatu, lalu hancur menjadi debu. Ribuan murid menatap kosong ke depan. Mereka mencoba menggerakkan tubuh, tapi tidak bisa. Mata mereka melebar ketakutan, seolah ada rantai tak terlihat yang membelenggu jiwa mereka. Han Kuangye meraung marah. Formasi kedua, hancurkan dia dengan lautan dao. Ratusan tetua membentuk lingkaran, menyalurkan energi dao ke udara. Langit berubah menjadi samudra, ombak raksasa turun menelan seluruh hutan, menciptakan tekanan yang cukup untuk meremukkan gunung. Namun Zhaotian hanya berdiri. Ia mengibaskan lengan bajunya dan seluruh samudra ilusi itu lenyap. Air yang seharusnya menelan mereka berubah menjadi hujan ringan yang jatuh lembut, membasahi dedaunan. Ribuan murid tercekat. Apa yang mereka anggap kekuatan paling mengerikan diubah menjadi hujan biasa oleh satu kibasan tangan. Ini tidak masuk akal, ini bukan manusia, bisik salah satu tetua dengan wajah pucat. Han Kuangye maju, wajahnya merah penuh amarah. Yun Zhaotian, aku Patriark Taishu, pewaris kehendak langit. Aku tidak akan kalah dari makhluk sepertimu. Tubuhnya meledak dengan cahaya emas, membentuk avatar raksasa setinggi gunung di belakangnya. Avatar itu menggenggam tombak petir kosmik. Kekuatannya membuat ruang di sekitar bergetar. Feng Yaoji menjerit ketakutan. Itu adalah jurus tertinggi sekte Taishu, avatar kehendak surga. Zhaotian menatap tenang, matanya sedikit menyipit. Kehendak surga? Aku sudah menertawakan kehendak itu sejak 1000 tahun lalu. Avatar raksasa mengangkat tombak, menghunuskan ke arah Zhaotian. Tanah retak, udara berderit, dunia seperti akan pecah dua. Namun sebelum tombak itu turun, Zhaotian mengangkat tangannya, lalu menjentikkan jarinya. Krek! Avatar raksasa itu membeku. Retakan halus muncul di dadanya, lalu menyebar cepat seperti kaca pecah. Dalam hitungan detik, tubuhnya runtuh menjadi butiran debu emas, hilang tanpa jejak. Han Kuangye terhuyung, darah muncrat dari mulutnya. Ia jatuh berlutut, wajahnya pucat pasi, tak percaya dengan apa yang baru terjadi. Tidak, bagaimana bisa? Kekuatan kehendak surga dihancurkan dengan satu jentikan jari. Ribuan murid sekte Taishu terdiam, ketakutan mencekik tenggorokan mereka. Mereka menatap Yun Zhaotian seolah menatap dewa asing yang tidak terikat aturan dunia. Zhaotian menatap mereka dengan dingin. Sekte Taishu, sekte terbesar, sekte terkuat, puncak dunia. Di mataku, kalian hanyalah anak-anak yang bermain perang-perangan. Ia berbalik, meninggalkan hutan yang sunyi. Ribuan murid hanya bisa menunduk, tak satu pun berani bergerak. Cilanyue menatap punggung Zhaotian, suaranya bergetar. Sekarang dunia benar-benar akan gemetar. Setelah malam ini, tak ada sekte yang berani menyebut diri mereka terkuat. Keesokan harinya, dunia kultivasi terguncang. Kabar tentang Yun Zhaotian yang menghancurkan ribuan murid dan avatar patriark Han Kuangye dengan satu jentikan jari menyebar lebih cepat daripada api yang melahap hutan kering. Di pasar-pasar kota, para pedagang membicarakannya dengan wajah pucat. Sekte Taishu yang selama ratusan tahun tak tergoyahkan, kalah hanya dalam satu malam. Para murid sekte kecil menatap langit dengan mata kosong. Kalau Taishu saja bukan tandingannya, lalu apa yang bisa menghentikan Yun Zhaotian? Di sebuah lembah jauh, para tetua dari sekte menengah mengadakan pertemuan rahasia. Seorang tetua berjanggut panjang berkata ketakutan, "Kita harus segera memilih mendukung Yun Zhaotian atau melawannya. Tapi bila kita salah langkah, sekte kita akan musnah seperti serangga."
namun tidak semua orang ketakutan. Di ruang gelap yang hanya diterangi obor biru, seorang pria berjubah hitam duduk di singgasananya. Wajahnya tersembunyi di balik topeng giok hitam, hanya matanya yang berkilau tajam bagai ular. Dialah He Xuandao, penguasa bayangan dalang yang selama ini menunggu kekacauan besar untuk mekar. Di sekelilingnya, belasan pengikut berlutut. Salah satunya berkata, "Tuan, Yun Zhaotian sudah menjadi dewa berjalan. Jika kita menantangnya, bukankah itu bunuh diri?" He Xuandao terkekeh pelan, suaranya dalam dan dingin. "Kalian semua melihatnya hanya sebagai kekuatan, tapi aku melihat retakan yang bahkan Yun Zhaotian sendiri tidak menyadarinya." Ia mengangkat tangannya, memperlihatkan sehelai kertas kuno dengan tulisan darah. Simbol-simbol Dao berputar di atasnya. 1000 tahun lalu saat Yun Zhaotian bangkit, ia menentang langit dan ditinggalkan oleh kehendak kosmos. Jejak penolakan itu masih ada. Selama retakan itu ada, ia tidak kebal. Dialah pedang tajam yang dipegang tanpa sarung, hanya perlu sentuhan yang tepat untuk membuatnya melukai dirinya sendiri. Para pengikut terdiam, ngeri sekaligus kagum. Sementara itu, di kediaman sederhana di lereng gunung, Zhao Tian duduk sambil menatap arak yang tinggal setengah. Cilan Yue berdiri di sampingnya. Wajahnya masih menyimpan ketakutan dari malam sebelumnya. "Guru Yun," katanya pelan, "sekarang seluruh dunia bicara tentang Anda. Semua sekte menimbang-nimbang langkah. Apakah ini awal perang besar?" Zhao Tian hanya tersenyum tipis. "Perang? Dunia ini sudah berperang sejak lama. Hanya saja mereka menutupinya dengan kata-kata damai. Aku tidak menciptakan perang, aku hanya mengangkat tirai yang menutupi kebusukan." Feng Yaoji, yang duduk di dekat pintu, mengepalkan tinjunya. "Kalau begitu, apa langkah kita selanjutnya? Sekte-sekte menengah sudah mulai mendekati Anda, mengirim utusan, bahkan ada yang menawarkan murid-murid mereka untuk menjadi bawahan Anda." Zhao Tian mengibaskan tangannya. "Aku tidak butuh murid, tidak butuh sekte. Biarkan mereka datang, biarkan mereka takut. Rasa takut itu lebih berguna daripada kesetiaan palsu." Namun dari balik gunung, hawa gelap tiba-tiba terasa. Burung-burung jatuh mati dari langit, rumput layu seketika. Zhao Tian mengangkat kepalanya, matanya menyipit. Ternyata ada yang berani menatapku dari kejauhan. Di dalam kegelapan, jauh dari sana, He Xuandao tersenyum tipis di balik topengnya. Ia menggunakan cermin darah untuk mengintai. "Yun Zhaotian, mari kita lihat seberapa lama kau bisa mempertahankan kesombonganmu." Di ibu kota kekaisaran, Kaisar dinasti Yuanshan pun gemetar mendengar kabar itu. Ia berdiri di aula emas, suaranya bergetar. "Jika Taisu hancur, maka apa yang bisa melindungi kita dari amarahnya?" Seorang menteri tua berlutut, suaranya lirih. "Hamba sarankan, jangan melawannya. Lebih baik menunduk sebelum singgasana kita hancur oleh satu jentikan jarinya." Tetapi di sudut aula, seorang jenderal muda menggebrak tombaknya. "Kalau kita semua tunduk, apa bedanya kita dengan budak?" Sang kaisar terdiam, kebingungan antara mempertahankan martabat kerajaan atau menyelamatkan hidupnya. Di sisi lain, Yun Zhaotian kembali menuang araknya. Ia menatap matahari senja, matanya tajam seperti menembus ribuan gunung. "Sekarang, siapa yang akan mencoba menjadi pahlawan di atas reruntuhan Taishu? Aku menunggu." Sementara di ruang rahasia, He Xuandao memejamkan mata, menyusun langkahnya. Sekte Taishu hanya pembuka. Pertunjukan sebenarnya baru dimulai. Di sebuah dataran tinggi yang dikelilingi awan tebal, ratusan bendera sekte berkibar, menandakan pertemuan besar yang jarang terjadi. Semua sekte kecil dan menengah yang selama ini takut dengan dominasi sekte besar kini berkumpul, mencoba mencari perlindungan bersama. Seorang tetua berjubah hijau berdiri di depan, suaranya serak namun penuh tekanan. "Sekte Taisu hancur hanya dalam satu malam. Jika kita tidak bersatu, besok giliran kita yang jadi abu." Para pemimpin sekte lain bergumam, sebagian wajahnya pucat. Tapi melawan Yun Zhaotian, itu sama saja bunuh diri. Dari tengah kerumunan, seorang wanita tua dengan rambut perak menatap tajam. "Bukan melawan, tapi menyeimbangkan. Kita bentuk aliansi langit, bukan untuk menghancurkannya, tapi agar dunia tidak sepenuhnya dikuasai oleh satu orang." Suara itu membuat semua terdiam. Ide itu terdengar gila, tapi juga masuk akal.
Aliansi yang menyatukan ratusan sekte kecil akan membentuk kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Sementara itu, di gunung terpencil, Yun Zhaotian duduk di bawah pohon pinus menatap daun yang gugur. Feng Yaozi datang membawa kabar. Guru Yun, sekte-sekte kecil sedang membentuk aliansi. Mereka menyebut diri mereka benteng terakhir umat kultivasi. Zhaotian terkekeh. Benteng terakhir? Mereka hanyalah ayam liar yang mengira diri mereka naga. Qi Lanyue yang mendengar kabar itu tampak khawatir. Tapi jika jumlah mereka ratusan sekte, bahkan jika mereka tidak sekuat sekte besar, bukankah itu berarti dunia mulai menentangmu? Zhaotian meneguk araknya tanpa bicara. Senyum tipis menghiasi wajahnya, tapi matanya bersinar dengan ancaman yang sunyi. Justru bagus, aku ingin tahu sejauh mana mereka berani. Namun, di balik layar, bukan hanya sekte kecil yang bergerak. Hei Xuandao, dalang yang bersembunyi di balik topeng giok hitam, sedang duduk di ruangannya yang dipenuhi kabut hitam. Ia mendengar kabar tentang pembentukan aliansi langit dan tersenyum puas. Bagus, katanya lirih. Ketakutan selalu melahirkan persatuan. Tapi persatuan yang dilandasi ketakutan adalah rapuh. Yang perlu kulakukan hanyalah menusukkan bayangan ke dalam celahnya dan mereka akan saling bunuh. Ia menepuk lantai dengan jari kurusnya dan kabut hitam menggumpal membentuk sosok manusia samar. Sosok itu tanpa wajah, tanpa suara, hanya hawa dingin menusuk yang keluar darinya. Pergilah, bayangan tak bernama, bisik Hei Xuandao. Cari kelemahan Yun Zhaotian. Aku tidak ingin kau mengalahkannya. Cukup buat dia membuka satu celah kecil, lalu aku yang akan menghunuskan pedang terakhir. Bayangan itu melesat keluar, menghilang ke dalam gelap malam. Di sisi lain, di ibu kota dinasti Yuanshan, Kaisar duduk di singgasananya dengan wajah letih. Aliansi langit terbentuk, sekte besar hancur, Yun Zhaotian semakin menjadi. Dunia ini sudah di luar kendali manusia. Seorang menteri tua berlutut. Paduka, mungkin ini pertanda bahwa zaman lama berakhir dan zaman baru dimulai. Kita hanya bisa memilih apakah akan ikut naik atau terkubur. Sementara itu, Yun Zhaotian yang tengah bermeditasi tiba-tiba membuka matanya. Hawanya mendadak tajam, seolah gunung tempatnya duduk bergetar. Ada sesuatu yang mengintai, gumamnya pelan. Feng Yaozi yang berada di dekatnya langsung waspada. Musuh? Zhaotian menggeleng. Bukan manusia. Bukan roh. Sesuatu yang berada di antara keduanya. Dari balik kegelapan hutan, bayangan tak bernama melayang, tanpa suara, tanpa bentuk jelas. Ia mendekat, menatap Zhaotian dengan kekosongan mutlak. Qi Lanyue berteriak ketakutan. Apa itu? Kenapa hawa dinginnya seakan membekukan jiwa? Zhaotian berdiri perlahan, matanya menatap tajam. Hanya pecahan dari sesuatu yang dulu pernah kuabaikan. Sepertinya ada orang yang tidak sabar ingin menguji nasibnya. Bayangan itu tiba-tiba melesat, menembus tubuh Zhaotian tanpa perlawanan. Lanyue berteriak, Yaozi maju dengan pedang, tapi pedangnya hanya menembus udara kosong. Namun, Zhaotian tetap berdiri tenang. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Ah, jadi ini caranya kau menguji, menyusup ke dalam tubuhku? Kau kira aku rumah kosong tanpa penghuni? Tiba-tiba, dari dalam tubuh Zhaotian, cahaya emas menyembur, menerangi seluruh gunung. Jeritan tanpa suara terdengar, bayangan tak bernama terlempar keluar, tubuhnya retak bagai kaca. Dengan satu jentikan jari, Zhaotian menghancurkan bayangan itu menjadi abu. Katakan pada tuanmu, aku sudah melihat arah tatapannya. Kalau ia ingin datang, suruh dia datang dengan wajahnya sendiri, bukan sembunyi di balik topeng. Di ruang gelapnya, Hei Xuandao tiba-tiba terbatuk darah. Cermin darah di depannya pecah berantakan. Tapi ia justru tertawa pelan. Hahaha, ya Yun Zhaotian, kau memang monster. Tapi setiap monster selalu punya malam terkelamnya. Di puncak gunung Tianhua, ribuan orang berkumpul. Aliansi Langit resmi mengumumkan keberadaannya. Ratusan sekte kecil dan menengah, ditambah beberapa keluarga kuno, berbaris dengan bendera masing-masing. Suasana tegang seakan dunia sedang menunggu babak baru sejarah dimulai. Tetua berjubah hijau, yang kini menjabat sebagai salah satu pemimpin aliansi, melangkah maju.
Suaranya menggema. Hari ini, kita bersatu bukan untuk menjadi penguasa baru, tapi untuk menjaga keseimbangan. Dunia ini bukan milik satu orang saja, meski ia bernama Yun Zhaotian. Sorak-sorai meledak dari ribuan kultivator. Hawa mereka menyatu, membentuk tekanan besar yang bahkan membuat langit seakan bergemuruh. Namun, di tengah semangat itu, ada ketakutan yang tak bisa dihapus. Semua orang tahu siapa Yun Zhaotian. Nama itu saja cukup untuk membuat sekte besar pun gemetar. Tapi ketakutan bersama justru membuat mereka nekat. Seorang wanita berambut perak yang juga salah satu pendiri aliansi mengangkat tangannya. Aliansi langit lahir dari darah dan air mata. Jika kita mati, setidaknya bukan dengan kepala menunduk, tapi dengan pedang terhunus. Sorak membahana lagi, lebih keras, seakan ingin meyakinkan diri sendiri. Di sisi lain, di sebuah lembah yang sunyi, He Xuandao menyaksikan semuanya melalui kabut hitam di cerminnya. Senyum tipis mengembang di balik topeng giok hitamnya. Bagus, semakin banyak yang bersatu, semakin besar pula peluang perpecahan. Persatuan yang lahir dari ketakutan tak lebih kokoh dari kaca tipis. Ia menggerakkan jarinya, menciptakan retakan hitam di udara. Saat kaca itu pecah, aku akan memetik hasilnya. Keesokan harinya, kabar pembentukan aliansi langit sampai ke telinga Yun Zhaotian. Ia sedang duduk di tepi jurang, menatap awan putih yang bergulung di bawah kakinya. Feng Yaozi berdiri di sampingnya, wajahnya muram. Guru Yun, mereka bahkan mengumumkan bahwa mulai hari ini, siapapun yang memilih berdiri di sisimu dianggap musuh aliansi. Mereka benar-benar sudah berani menantangmu secara terbuka. Zhaotian hanya tersenyum tipis. Menarik, mereka ingin mengangkat pedang, tapi belum tahu betapa beratnya pedang itu. Qilan Yue menatapnya dengan gelisah. Apakah kau akan menghancurkan mereka semua? Zhaotian memandang jauh, matanya memantulkan sinar emas yang dingin. Hancur atau tidak bukan keputusanku. Dunia sendiri yang akan memutuskan. Aku hanya memberi dorongan kecil. Hari berikutnya, pertemuan pertama Aliansi Langit digelar di aula utama Gunung Tianhua. Para pemimpin sekte duduk mengelilingi meja batu raksasa. Mereka membahas strategi, bagaimana cara melawan Zhaotian. Dia seorang monster. Jika menyerang secara frontal, kita tidak punya peluang. Kata salah satu tetua, kalau begitu kita harus menunggu celah, bahkan naga pun punya saatnya turun untuk minum. Jawab yang lain. Tiba-tiba, seorang pemuda misterius yang belum pernah terlihat sebelumnya berbicara. Suaranya dalam dan bergaung. Celah itu sudah ada. Yun Zhaotian hanya terlihat sempurna di luar, tapi ada sesuatu yang ia sembunyikan. Jika tidak, mengapa ia selalu mengasingkan diri? Para tetua saling pandang. Kecurigaan mulai tumbuh. Kau siapa? Tanya seorang pemimpin sekte. Pemuda itu tersenyum samar. Aku hanya utusan. Kalian boleh memanggilku Hei. Aku datang membawa informasi. Jika kalian benar-benar ingin melawan Yun Zhaotian, ikuti instruksi ini. Tanpa mereka sadari, aura gelap samar menyelimuti aula. Tak ada yang tahu kalau pemuda itu hanyalah salah satu wujud lain dari He Xuandao. Malam itu, Yun Zhaotian membuka matanya dari meditasi. Dadanya terasa sesak, seakan ada sesuatu yang menekan dari kejauhan. Ia tahu dunia mulai bergerak melawan dirinya. Ia berdiri di tepi jurang, rambutnya berkibar tertiup angin malam. Aliansi Langit, He Xuandao, semua ini hanya panggung kecil. Baiklah, mari kita lihat siapa yang bisa menulis akhir cerita ini. Di kejauhan, langit malam bergetar, retakan samar muncul di cakrawala. Retakan itu bersinar dengan cahaya hitam pekat. Qilan Yue yang melihatnya berteriak, "Guru, itu..." Apa itu? Zhaotian menatap retakan itu, lalu tersenyum dingin. Pintu malam abadi, seseorang mencoba membukanya. Permainan baru akan dimulai. Retakan hitam di langit semakin melebar. Cahaya pekat yang keluar dari sana terasa dingin, menusuk tulang, dan membawa aroma kehancuran. Seluruh bintang di langit seolah meredup, seakan takut pada kegelapan yang keluar dari pintu malam abadi. Qilan Yue gemetar. "Guru, itu bukan sekadar retakan, kan? Apa benar itu pintu menuju dunia lain?" Zhaotian menatapnya tajam. "Itu bukan dunia lain. Itu adalah gerbang bagi sesuatu yang seharusnya tetap terkubur selamanya. Jika terbuka penuh, tak hanya sekte-sekte, bahkan langit dan bumi akan terguncang."
Feng Yaozi menelan ludah, wajahnya tegang. Siapa yang berani membuka pintu itu? Butuh kekuatan gila untuk menyentuhnya. Zhao Tian menutup matanya sejenak. Ia bisa merasakan getaran samar di dalam kegelapan itu. Hei Xuandao, hanya dia yang punya niat cukup busuk untuk mencoba. Aliansi langit hanyalah umpan. Tujuan utamanya adalah ini. Sementara itu, di aula utama Gunung Tianhua, para pemimpin aliansi langit panik melihat retakan di langit. Suara-suara ribut memenuhi ruangan. Apa-apaan itu? Bukankah tujuan kita hanya melawan Yun Zhao Tian? Bukan memanggil bencana dunia? Tetua berjubah hijau mencoba menenangkan. Jangan panik, itu bagian dari rencana. Pintu itu akan menjadi kelemahan Zhao Tian. Kita hanya perlu menunggu. Namun, wajah beberapa pemimpin sekte sudah mulai pucat. Mereka merasakan hawa mengerikan mengalir keluar dari retakan, hawa yang jauh lebih menakutkan daripada nama Yun Zhao Tian. Di tengah kegelisahan itu, pemuda misterius bernama Hei kembali muncul. Ia berdiri tegak, senyum tipis terukir di wajahnya. Jangan takut, dari balik pintu itu akan keluar kekuatan yang mampu menyaingi Yun Zhao Tian. Bukankah itu yang kalian inginkan? Tetapi seorang tetua perempuan dengan mata tajam menatapnya curiga. Utusan atau iblis? Kau bukan manusia biasa, kan? Hei hanya tertawa lirih. Kau benar, aku bukan manusia biasa, tapi siapa bilang sekutu harus sama darahnya denganmu? Seketika, aura gelap menyelimuti ruangan. Beberapa orang jatuh terduduk karena tak kuat menahan tekanan itu. Namun anehnya, bukannya melawan, para pemimpin sekte justru semakin yakin, karena mereka merasa benar-benar butuh kekuatan di luar akal untuk menghadapi Zhao Tian. Malam itu, retakan semakin membesar. Dari dalamnya terdengar bisikan-bisikan tua, suara-suara yang seakan berasal dari zaman sebelum dunia ini lahir. Bahkan Yun Zhao Tian yang biasanya tenang merasakan dahinya berkerut. Qilan Yue menutup telinganya, wajahnya pucat. Guru, aku bisa mendengar suara aneh, mereka memanggil namamu. Zhao Tian berdiri tegak, jubahnya berkibar oleh angin gelap. Aku tahu, mereka bukan memanggilku, mereka memanggil tubuhku. Sejak dulu, pintu malam abadi haus akan tubuh seorang yang bisa menanggungnya. Dan aku adalah calon yang mereka pilih. Feng Yaozi terperangah. Jadi ini alasannya kau terus dikejar? Semua sekte, semua faksi, sebenarnya hanyalah pecahan dari permainan yang lebih besar. Zhao Tian menatap langit, matanya berkilat seperti pedang emas. Ya, mereka tak hanya ingin menghancurkanku, tapi menjadikanku wadah. Mereka pikir aku akan tunduk. Mereka salah besar. Saat itu juga, langit retak semakin parah. Dari balik celah muncul tangan hitam raksasa, berlapis sisik seperti batu obsidian dengan jari-jari panjang penuh simbol kuno. Sekali meraih, tangan itu mampu mencabik awan, memecah angin, dan hampir menyentuh bumi. Gunung-gunung di sekitarnya runtuh, hutan-hutan kering seketika, dan sungai-sungai mendidih. Makhluk itu bukan manusia, bukan iblis, bahkan bukan dewa. Bisik Qilan Yue dengan mata melebar. Zhao Tian mengangkat tangannya, membentuk lingkaran cahaya emas di udara. Itu adalah penjaga gerbang. Dulu, aku hanya mendengar kisahnya. Kini aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tangan hitam itu menyapu ke arah Gunung Tianhua. Ratusan anggota aliansi langit yang berkumpul langsung menjerit. Tubuh mereka hancur menjadi abu sebelum sempat melawan. Di tengah kepanikan, Hei Xuandao dalam wujudnya yang asli tertawa panjang dari puncak. Bangkitlah penjaga, dunia ini sudah lama menunggumu. Namun, di saat tangan itu hendak menghancurkan seluruh gunung, suara tenang Yun Zhao Tian terdengar menggema di langit. Kau berani menyentuh bumi ini tanpa izin dariku? Cahaya emas meledak dari tubuhnya, menembus langit. Dalam sekejap, tangan hitam raksasa itu berhenti bergerak. Mata-mata tak kasat mata di balik pintu malam abadi perlahan terbuka. Mereka menatap langsung ke arah Yun Zhao Tian, dan dunia pun menahan napas. Langit malam berubah menjadi medan perang antara cahaya emas dan kegelapan abadi. Yun Zhao Tian berdiri tegak di puncak tebing. Jubahnya berkibar liar, rambut hitamnya berkilau di bawah sinar emas yang memancar dari tubuhnya. Di hadapannya, penjaga gerbang menggeliat,
tubuhnya perlahan muncul melewati retakan langit, sebuah raksasa hitam bersisik dengan wajah menyerupai topeng batu purba tanpa mulut, hanya 2 mata kosong yang menyala merah darah. Makhluk itu bahkan bukan bagian dari hukum dunia kita, gumam Feng Yaozi, suaranya serak karena tercekik ketakutan. Cilan Yue menggenggam pedangnya, tetapi jemarinya gemetar. Guru, apa kau benar-benar bisa melawannya sendirian? Itu bukan lawan yang masuk akal. Zhao Tian menoleh sedikit pada muridnya, matanya tenang, bahkan nyaris dingin. Jika bukan aku, siapa lagi? Dunia ini bukan tempat bagi sesuatu yang dilahirkan sebelum hukum. Mereka harus dikubur kembali. Penjaga gerbang menggeram tanpa suara. Dari tubuhnya, keluarlah pusaran kegelapan yang menyapu lembah. Ribuan pepohonan layu dan luruh menjadi debu, tanah retak, dan sungai yang mengalir berubah menjadi darah pekat. Zhao Tian melangkah maju, setiap langkahnya membuat tanah yang retak kembali menyatu seolah dunia menolak keruntuhan di bawah auranya. Ia mengangkat tangannya, membentuk tombak cahaya emas murni. Kau ingin tubuhku? Maka hadapi dulu keabadian yang menolakmu. Dengan teriakan pelan, ia melemparkan tombak cahaya itu ke arah dada penjaga. Ledakan emas membelah malam, menyinari langit yang dipenuhi retakan. Namun tubuh penjaga hanya terdorong sedikit. Sisik hitamnya bergetar, lalu menyerap cahaya seakan melahapnya. Dari dalam tubuhnya, keluar suara seperti ribuan gonggongan iblis bercampur dentuman logam. Hei Xuandao yang berdiri di puncak gunung Tianhua tertawa panjang. Hahaha, Yun Zhao Tian, bahkan cahaya emasmu tak lebih dari api lilin di depan jurang malam. Sekarang katakan, masihkah kau menyebut dunia ini milikmu? Aliansi Langit menatap pemandangan itu dengan campuran kagum dan takut. Beberapa tetua bahkan mulai berbisik, mungkin kita salah menilai, jika Zhao Tian kalah, siapa yang bisa menghentikan kengerian ini? Namun Hei Xuandao dengan licik mengangkat tangannya, menyebarkan benih hitam ke arah sekte-sekte yang berkumpul. Bisikan halus masuk ke telinga para pemimpin. Ikutilah aku. Dunia baru akan lahir dan kalian bisa duduk di atas takhta barunya. Di sisi lain, Zhao Tian tidak berhenti. Ia membentuk lingkaran runik di sekeliling tubuhnya. Setiap simbol bersinar keemasan, menciptakan lapisan demi lapisan dunia kecil yang berputar melawan tekanan penjaga. Tiba-tiba, penjaga mengulurkan kedua tangannya, mencoba meraih tubuh Zhao Tian. Tetapi setiap kali tangannya mendekat, cahaya emas itu meledak, menyingkirkan kegelapan sejenak. Begitu keras kepala, suara tanpa bentuk bergema langsung ke dalam pikiran semua orang. Suara penjaga yang tak memiliki mulut. Tubuhmu telah dipilih sejak lahir. Kau hanyalah wadah yang menunda takdir. Zhao Tian mengepalkan tangannya, urat-urat menonjol. Takdirku bukan untuk menjadi wadah siapapun. Aku akan membalikkan takdir, bahkan jika harus menentang langit 1000 kali. Ledakan energi keluar dari tubuhnya. Cahaya emas membentuk naga raksasa yang melingkari langit, menggigit lengan penjaga hingga terpotong setengah. Darah hitam kental tumpah, membakar tanah seperti lahar. Sorak kagum terdengar dari para murid sekte kecil yang menonton dari jauh. Dia benar-benar melukainya. Yun Zhao Tian melukai makhluk dari balik pintu malam abadi. Namun Hei Xuandao tidak tampak terganggu. Ia tersenyum tipis, matanya penuh kilatan licik. Bagus, teruslah berjuang. Semakin besar kau menguras kekuatanmu, semakin mudah aku menarik tubuhmu ke dalam gerbang. Retakan di langit semakin melebar hingga tampak setengah tubuh penjaga keluar. Sosoknya menjulang, lebih tinggi dari gunung manapun, membawa hawa purba yang membuat setiap makhluk hidup ingin berlutut. Qilan Yue berteriak, matanya basah. Guru, jangan hadapi sendirian, biarkan aku dan kakak Feng membantu. Tetapi Zhao Tian hanya tersenyum tipis. Kalian bahkan tak akan bisa bertahan satu hembusan napas dalam tekanan ini. Tugasku adalah bertahan, tugasku adalah menutup gerbang ini. Kalian hanya perlu hidup. Feng Yaoji menggertakkan gigi, menahan rasa tak berguna yang menusuk dadanya. Sementara itu, cahaya emas dan kegelapan purba kembali bertabrakan. Dunia berguncang seolah hendak runtuh. Dan di balik semua itu, Hei Xuandao mulai menyiapkan sesuatu yang lebih mengerikan. Ia berdiri di lingkaran hitam yang terbentuk dari darah ribuan korban, melantunkan mantra kuno. Bangkitlah, Raja Malam, bahkan penjaga hanyalah pelayanmu. Langit di atas sekte Tianhua benar-benar pecah.
Retakan gelap semakin terbuka, memperlihatkan pusaran tanpa ujung yang seakan menelan cahaya matahari. Dari dalam, penjaga gerbang merangkak keluar, tubuhnya sebesar pegunungan, dan setiap kali ia bergerak, dunia bergetar seperti hendak runtuh. Yun Zhaotian berdiri sendirian. Tubuhnya memancarkan cahaya emas yang terus-menerus terkikis oleh kegelapan purba. Keringat dingin menetes di pelipisnya, namun matanya tetap tajam dan penuh keyakinan. Kau mungkin lahir sebelum hukum dunia, tapi itu tidak berarti kau pantas merajai dunia ini. Dengan gerakan tangan, Zhaotian mengukir formasi emas di udara. Ribuan naga cahaya muncul, mengelilingi penjaga gerbang, menggigit dan menekan tubuh raksasa itu dari segala arah. Raungan bisu bergema di dalam benak semua orang, seakan dunia itu sendiri menolak suara penjaga yang asing. Namun, penjaga hanya merentangkan tangannya, dan seluruh naga emas itu hancur menjadi debu. Cahaya yang hancur berubah menjadi kilatan kecil, jatuh seperti bintang-bintang yang dipadamkan paksa. Qilan Yue berteriak, "Guru!" Tapi langkahnya tertahan, tubuhnya terasa ditindih ribuan gunung. Feng Yaozi berusaha berdiri, tapi darah mengalir dari hidung dan telinganya akibat tekanan energi purba. Sementara itu, He Xuandao berdiri jauh di belakang, dikelilingi lingkaran darah. Mantra yang ia bacakan semakin cepat, dan di tengah lingkaran itu muncul bayangan singgasana hitam. Suara berat bergema dari dalam lingkaran, suara yang bahkan membuat penjaga gerbang berhenti bergerak sejenak. Siapa yang memanggil Raja Malam? Para tetua sekte besar yang menonton dari kejauhan mulai panik. Raja Malam? Bukankah itu hanya mitos, entitas yang bahkan langit menolak eksistensinya? Xuandao tertawa parau, wajahnya penuh kegembiraan gila. Benar, aku yang memanggilnya. Dunia ini akan hancur dan aku akan menjadi penghubung kekacauan. Yun Zhaotian, bahkan jika kau menutup pintu malam abadi, apa yang akan kau lakukan bila Raja Malam turun? Alquest. Zhaotian melirik ke arah lingkaran hitam itu, dan sesaat wajahnya mengeras. Cahaya emas di sekeliling tubuhnya sedikit melemah, lalu kembali berdenyut kuat. Kau bodoh, Xuandao. Apa kau pikir sesuatu seperti Raja Malam bisa kau kendalikan? Xuandao hanya tertawa lebih keras. Aku tidak perlu mengendalikannya. Aku hanya perlu menunggangi kehancurannya, lalu menguasai serpihan dunia setelahnya. Penjaga gerbang, meskipun makhluk purba yang tak mengenal emosi, kini menoleh sedikit ke arah lingkaran hitam. Dari tubuhnya keluar bunyi gemeretak, seperti batu yang dihancurkan. Itu adalah bentuk perlawanan, seolah ia tak ingin tuannya yang lebih besar dibangkitkan. Kesempatan itu dimanfaatkan Zhaotian. Ia melompat ke udara, membentuk pedang emas raksasa, lalu menebaskannya ke arah leher penjaga. Suara dentuman maha dahsyat mengguncang bumi. Setengah kepala penjaga terbelah, darah hitam memancar ke langit. Namun luka itu segera menutup kembali. Tubuh makhluk purba itu tak tunduk pada aturan kematian. Zhaotian menghela napas panjang, tubuhnya mulai bergetar karena daya tahan yang terkuras. Jika penjaga saja tak bisa dibunuh dengan kekuatan ini, bagaimana bila Raja Malam benar-benar turun? Qilan Yue, meski tubuhnya gemetar, berteriak dengan suara serak, "Guru, biarkan aku mati bersamamu, jangan menanggung sendirian." Mata Zhaotian melembut sesaat, lalu kembali dingin. Kau akan hidup, Lan Yue. Kau dan Yaozi harus menjadi saksi bahwa langit bisa dilawan, bahkan jika aku tumbang. Di sisi lain, lingkaran darah Xuandao mulai merekah. Bayangan di atas singgasana hitam membuka matanya. Sepasang mata gelap, dalam seperti jurang, menatap dunia fana untuk pertama kalinya setelah ribuan tahun. Seketika, seluruh sekte di bawah langit merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Bayi menangis tanpa sebab, gunung runtuh, lautan mendidih. Dia benar-benar bangkitkan Raja Malam. Bisik salah satu tetua sekte Bintang Surya. Wajahnya pucat seperti kain putih. He Xuandao menundukkan kepala, suaranya penuh kegembiraan gila. Dunia ini akhirnya akan menyaksikan dewa yang sebenarnya. Namun di tengah kengerian itu, Yun Zhaotian berdiri tegak, meski tubuhnya penuh luka dan cahaya emasnya mulai meredup. Ia mendongak ke langit, menatap lurus ke mata Raja Malam. Kalau kau benar-benar ingin turun, suaranya berat, penuh tekad, maka kau harus melewati aku dulu. Bayangan Raja Malam semakin jelas. Dari singgasana hitam, tubuhnya mulai menjelma.
Jubah panjang terbuat dari kegelapan, wajah yang tak sepenuhnya bisa ditangkap mata fana, dan rambutnya menjuntai seperti kabut malam yang hidup. Setiap helaian, rambutnya menelan cahaya di sekitarnya, membuat langit semakin muram. Sudah ribuan tahun, dunia ini tetap rapuh. Suaranya bergema, dalam dan tak berbatas, seolah setiap gunung, sungai, dan bintang berbicara serentak. Para kultivator yang menyaksikan dari jauh langsung berlutut tanpa sadar, tubuh mereka gemetar hebat. Hei Xuandao menundukkan kepala, penuh kegilaan. Raja Malam, terimalah tubuhku sebagai persembahan, biarkan aku menjadi utusanmu. Darah terus mengalir dari tubuhnya, mengisi lingkaran ritual. Aura gelap itu menyatu dengan Raja Malam, membuat bayangannya semakin solid. Penjaga gerbang yang sebelumnya mendominasi kini menunduk, tubuhnya bergetar. Ia tidak berani bergerak ketika tuan yang sejati mulai turun. Namun, matanya sekali lagi menatap Yun Zhaotian. Tatapan dingin tanpa emosi seakan memberi peringatan terakhir. Zhaotian merasakan tekanan yang tak bisa diukur. Cahaya emas di tubuhnya mulai retak, seakan kulitnya sendiri pecah menjadi serpihan cahaya. Darah segar menetes dari bibirnya. Jika aku mundur satu langkah saja, seluruh dunia akan tenggelam. Qi Lanyue menjerit putus asa, mencoba merangkak ke arahnya meski tubuhnya tak lagi mampu berdiri. Feng Yaoji dengan wajah penuh darah menatap gurunya dengan mata berkaca-kaca. Mereka berdua tahu Zhaotian kini berdiri di garis yang memisahkan kehidupan dan kehancuran. Jika kau ingin melawan, suara Raja Malam terdengar ringan, seolah mengejek, tunjukkan padaku apakah api kecilmu bisa menyalakan kegelapan abadi. Zhaotian menggenggam tangannya dan pedang emas kembali muncul. Meski kini cahaya pedang itu bergetar rapuh, ia mengangkatnya dengan susah payah, lalu menebas ke arah Raja Malam. Tebasan itu membelah langit, menyapu lurus ke bayangan hitam, tetapi sebelum menyentuh, pedang itu dihancurkan hanya dengan lirikan mata Raja Malam. Gelombang balik dari serangan itu membuat tubuh Zhaotian terpental jauh, menghantam gunung di belakangnya hingga puncak gunung runtuh. Seluruh sekte terdiam, hati mereka membeku. Bahkan Yun Zhaotian ditolak seperti serangga. Namun, dari reruntuhan gunung, cahaya emas kembali meledak. Zhaotian bangkit dengan tubuh berlumuran darah. Ia menatap lurus ke arah Raja Malam. Matanya menyala seperti bara. Aku tak akan membiarkanmu menjejakkan kaki di bumi ini. Raja Malam sedikit terdiam, seolah menilai. Manusia fana, kau mengingatkanku pada seseorang yang dulu juga berdiri di hadapanku, tapi dia binasa. Kau pun akan sama. Tiba-tiba, cahaya aneh mulai meresap ke tubuh Zhaotian. Bukan hanya emas, melainkan ungu, merah, dan biru bercampur menjadi aura yang tidak pernah ada dalam sejarah. Dunia bergetar, hukum-hukum Dao berusaha menolak eksistensi cahaya itu. Para tetua yang menonton menahan napas. Itu bukan kekuatan manusia. Apakah dia memaksa tubuhnya menampung jalur Dao yang berbeda sekaligus? Qi Lanyue menangis, menggenggam tanah. Guru, itu akan membunuhmu. Zhaotian hanya menutup matanya sejenak, lalu membukanya dengan tatapan penuh api. Lebih baik aku hancur bersama langit, daripada melihat bumi ini menjadi mainanmu. Raja Malam mengangkat tangannya, menurunkan jari seperti gunung hitam, mencoba menghancurkan Zhaotian sebelum ia melepaskan kekuatan penuh. Tapi Zhaotian berteriak, tubuhnya pecah setengah, darah bercampur cahaya, lalu energi aneh itu meledak keluar. Dentuman terdengar begitu keras hingga gunung-gunung sejauh ribuan li runtuh. Lautan terbelah, langit menjadi putih seketika, menyaingi kegelapan Raja Malam. Untuk pertama kalinya, Raja Malam bergeser setapak ke belakang. Semua orang yang melihatnya tak percaya dengan mata mereka. Makhluk yang bahkan langit tak mampu menahan dipaksa mundur oleh seorang manusia. Namun tubuh Zhaotian mulai hancur dari dalam. Setiap tetes darahnya berubah menjadi cahaya. Setiap tulangnya meledak jadi percikan. Tapi ia tetap berdiri, wajahnya tenang, seolah menerima takdir. Jika aku lenyap, maka lenyaplah sebagai api yang membakar kegelapanmu. Langit sekali lagi bergetar, seakan dunia sedang menunggu hasil tabrakan dua kekuatan yang mustahil dipertemukan. Dentuman maha dahsyat itu membuat seluruh alam semesta seakan berhenti bernafas. Suara ledakan tidak hanya terdengar di bumi, tapi juga di lapisan langit yang tak pernah dijangkau manusia.
Setiap gunung retak, sungai meluap, dan bahkan bintang di langit tampak meredup sesaat. Zhao Tian berdiri di tengah pusaran cahaya yang hancur berantakan. Tubuhnya hampir tak berbentuk manusia lagi. Setengah dari wajahnya hilang ditelan cahaya, lengan kirinya telah pecah menjadi serpihan, namun matanya tetap menyala seperti bara abadi yang menolak padam. Raja Malam, meski hanya bayangan, untuk pertama kalinya terlihat terguncang. Langkahnya mundur setapak, dan di dada bayangannya muncul retakan halus seperti cermin pecah. Retakan itu segera menyembuh, tetapi momen kecil itu cukup untuk mengguncang hati semua makhluk yang menyaksikan. Tidak mungkin, gumam Hei Xuandao, matanya melebar. Bagaimana seorang manusia bisa membuat Raja Malam bergeser satu langkah? Para kultivator dari sekte-sekte besar yang sejak tadi hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, berlutut tanpa sadar. Sebagian menangis, sebagian tertawa histeris. Mereka tahu yang mereka lihat bukan sekadar pertempuran, melainkan benturan antara cahaya terakhir manusia melawan kegelapan abadi. Cilan Yue merangkak mendekat meski seluruh tubuhnya penuh luka. Air matanya jatuh deras. Jangan hancur guru. Tolong bertahan. Feng Yaozi juga berteriak, darah segar keluar dari mulutnya. Guru, kau bukan sekadar cahaya terakhir kami. Kau adalah satu-satunya alasan dunia ini belum jatuh. Namun Zhao Tian tak menoleh. Pandangannya hanya tertuju pada Raja Malam. Kau bertanya siapa aku? Biarkan aku tunjukkan. Cahaya yang menyelimuti tubuhnya semakin liar, berubah menjadi pusaran yang menyerap hukum-hukum Dao. Tiba-tiba langit terbuka. Sebuah simbol kuno muncul, bercahaya ungu keemasan, berputar di atas kepalanya. Simbol itu bukan milik sekte manapun, bukan pula Dao yang dikenal siapapun. Para tetua yang menatapnya dari kejauhan langsung pucat. Itu simbol primordial? Tapi, bukankah itu hanya legenda dari era sebelum langit terbentuk? Raja Malam terdiam, tatapannya berubah serius. Jadi kau, pewaris yang tersisa dari era kehampaan. Kalimat itu membuat semua orang gemetar. Era kehampaan hanyalah mitos. Zaman sebelum dunia terbentuk, di mana makhluk yang hidup bukanlah manusia, melainkan entitas yang mampu menggenggam hukum alam seperti mainan. Zhao Tian tersenyum samar meski bibirnya penuh darah. Aku bukan pewaris, aku hanyalah sisa dari kehendak itu. Dunia ini tidak mengenal siapa aku, bahkan aku pun tidak mengenal siapa diriku sepenuhnya. Tapi satu hal yang kutahu, aku tidak akan membiarkanmu mengambilnya. Cahaya simbol itu menyatu dengan tubuhnya, menutupi luka-lukanya sementara. Tubuh Zhao Tian kembali tegak, meski jelas bahwa ia sedang terbakar dari dalam. Raja Malam mengangkat tangan, menciptakan pilar hitam yang menjulang ke langit. Pilar itu menelan bintang-bintang, lalu diarahkan lurus ke Zhao Tian. Kalau begitu, tunjukkan kepadaku apakah kehendak purba bisa bertahan di hadapan kegelapan abadi. Zhao Tian menebas dengan tangan kosong. Dari tangannya muncul bilah cahaya tak berbentuk, seolah semua hukum dunia terjalin menjadi satu garis. Tebasan itu melawan pilar hitam, menghasilkan tabrakan kedua yang jauh lebih dahsyat daripada sebelumnya. Gelombang kejutnya menyapu seluruh benua. Kota-kota besar runtuh, sekte-sekte kuno kehilangan pelindung, bahkan binatang buas di hutan terdalam mati seketika. Dalam kekacauan itu, suara batin Zhao Tian terdengar samar, seakan berbisik pada dirinya sendiri. Jika aku hancur di sini, mungkin itu sudah cukup, asalkan dunia ini bisa bernapas sekali lagi. Tubuhnya mulai pecah lagi, kali ini lebih parah. Setiap serpihan tubuh yang hilang berubah menjadi cahaya yang melindungi bumi, menahan runtuhnya ruang. Namun tepat saat semua orang yakin Zhao Tian akan lenyap sepenuhnya, sesuatu terjadi. Dari dalam pusaran cahaya terdengar suara asing, dalam dan penuh gema, bukan suara Zhao Tian. Bangunlah pewaris, kau bukan hanya manusia, kau adalah pintu terakhir yang menyegel kami. Mata Zhao Tian membelalak. Suara itu datang dari dalam dirinya. Suara itu bukan miliknya. Raja Malam pun berhenti, tatapannya semakin tajam. Jadi itu kebenarannya. Kau bukan sekadar Yun Zhao Tian, kau adalah kunci. Langit runtuh, bumi bergetar, dan suara gaib dari dalam tubuh Zhao Tian masih bergema.
memenuhi ruang antara realita dan kekosongan. Para kultivator berlutut serentak, tak sanggup menahan beratnya aura yang tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Pintu terakhir yang menyegel mereka? Zhao Tian berbisik pada dirinya sendiri. Namun bisikan itu justru bergema di seluruh langit, seolah menjadi hukum baru yang mengguncang segala yang ada. Suara misterius itu kembali terdengar lebih jelas. Kami adalah yang ada sebelum langit, sebelum bumi, sebelum Dao terbentuk. Engkau, Yun Zhao Tian, adalah wadah terakhir yang menahan keberadaan kami agar dunia ini tetap hidup. Mata Zhao Tian melebar. Aku bukan manusia sepenuhnya. Raja Malam tersenyum tipis, suaranya dingin menusuk jiwa. Akhirnya kau tahu, kau bukan hanya lawanku, Zhao Tian. Kau adalah kunci untuk membuka segel purba. Jika aku menghancurkanmu, pintu itu akan terbuka dan dunia akan kembali ke era ketiadaan. Tubuh Zhao Tian bergetar, namun matanya tidak lagi menunjukkan keraguan. Kalau begitu, pilihanku hanya satu. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuh dunia ini. Lebih baik aku hancur bersama segel daripada dunia lenyap. Cahaya ungu keemasan di atas kepalanya semakin berputar cepat, berubah menjadi lingkaran raksasa yang menjulang hingga menembus langit. Lingkaran itu perlahan berubah menjadi gerbang. Dari balik gerbang muncul bayangan makhluk purba. Raksasa tanpa wajah, naga bercahaya, hingga siluet makhluk bersayap hitam dengan ribuan mata. Seluruh dunia menggigil. Hanya dengan melihat bayangan itu saja, banyak kultivator langsung meledak menjadi darah. Bahkan gunung-gunung runtuh, samudra mendidih. Qilan Yue berteriak sambil menangis. Guru, jangan buka pintu itu. Dunia tidak akan mampu menanggungnya. Zhao Tian menoleh sekilas, tatapannya lembut namun tegas. Lan Yue, Yaozi, kalian harus hidup. Jangan biarkan pengorbananku sia-sia. Feng Yaozi menggertakkan gigi, darah menetes dari bibirnya. Guru, kami akan melanjutkan jalurmu meski kau tidak lagi ada. Raja Malam tidak menunggu lebih lama. Bayangan tubuhnya menyatu dengan kegelapan, lalu berubah menjadi tombak hitam raksasa yang menghujam lurus ke arah Zhao Tian. Kalau begitu, mari kita akhiri segalanya hari ini. Zhao Tian menutup matanya sesaat, lalu membuka kembali. Saat itu, seluruh dunia melihat sesuatu yang berbeda di matanya. Dua bintang berputar, satu terang benderang, satu gelap pekat. Ia meraih cahaya dan kegelapan sekaligus, lalu menggenggamnya seolah keduanya hanyalah alat sederhana. Raja Malam, suara Zhao Tian bergemuruh. Jika aku adalah kunci, maka biarkan aku memilih pintu yang harus ditutup selamanya. Dengan teriakan terakhir, ia menebaskan cahaya dan kegelapan dalam satu gerakan. Tebasan itu membelah langit, menghancurkan tombak hitam Raja Malam, lalu menelan tubuh bayangan tersebut. Suara jeritan menggema ribuan kali memecah realitas. Tubuh Zhao Tian pun pecah bersama cahaya itu. Satu demi satu bagian, dirinya meledak menjadi bintang-bintang kecil, menyebar ke seluruh dunia. Dari pecahan tubuhnya, terbentuk lapisan baru di langit. Perisai tak kasat mata yang melindungi bumi dari kehancuran. Raja Malam menjerit terakhir kali, lalu lenyap sepenuhnya. Segel purba menutup rapat. Gerbang menuju era kehampaan menghilang, meninggalkan hanya cahaya bintang yang berjatuhan ke bumi. Kesunyian menyelimuti dunia. Tidak ada suara, hanya napas berat para kultivator yang masih bertahan hidup. Qilan Yue merangkak maju, berusaha meraih sesuatu yang sudah tak ada. Air matanya jatuh membasahi tanah. Guru, kau benar-benar pergi? Feng Yaozi berdiri dengan tubuh gemetar, menatap ke langit yang kini penuh cahaya bintang. Tidak, Guru tidak pergi. Ia ada di langit, di bintang, di setiap napas dunia. Selama kita hidup, Guru hidup bersama kita. Seluruh sekte, dari yang terkuat hingga yang terlemah, berlutut bersama, menundukkan kepala. Bukan hanya untuk seorang manusia, tapi untuk sosok yang menyelamatkan dunia dengan mengorbankan dirinya. Malam itu, langit dipenuhi cahaya, bintang yang tak pernah terlihat sebelumnya. Orang-orang menamainya Langit Zhao Tian. Sebuah tanda bahwa sekali ia bangkit, bahkan sekte terkuat di dunia hanyalah mainan anak-anak. Namun, di balik kedamaian itu, jauh di kedalaman kekosongan, suara samar terdengar, ini belum akhir. Suatu hari pintu itu akan bergetar lagi. Dan dunia pun bersiap menghadapi masa depan yang penuh misteri.